Kroto aja sampai dipilihin. Saya pengalaman Kroto. Ini nih, sama kerabat saya gini. Itu juga pengalaman yang paling buset tuh. Wah, itu pengalaman. Itu bisa setengah malam milihin Kroto. Lebih. Ya itu Om Beri, Pak Beri lah gitu ya. Nih, saya bawa nih. Begini, mainin. Sama. Sampai begini ikan, gini. Nggak bisa bergerak, ngumpanin terus. Datang lagi gini terus. Om. Dia tuh enak supir, gua yang kelupatan Om. Bener. Baju, tuh gini Om, sampai begini nih. Lagi ngapain gimana, nggak penting. Tarik, lempar tarik. Iseng, daripada saya kesiksa, nih ripu, nggak keladenin. Ambillah tanah kebul, saya aduk sama umpan, nggak tahu Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya JT Podcast, sama di channelnya Jeliteng Official. Hari ini kita kedatangan bintang tamu, tapi bintangnya di gunung nggak kelihatan, jadi tamunya aja yang datang. Oke. Udah gak asing lagi dengan memperkenalkan diri. Saya selaku kerabat dekat Egy Jeliteng, dari mulai A sampai Z ikut yang ke Bandung. Dan itu juga saya Dede Galing. Galing si Om. Sahabat dan sebagai kedi dari dulu yang mungkin jadi kerabat, jadi sahabat sampai sekarang, sahabat Jeliteng. bukalah deh topinya, ada pantas itu deh pakai topi mah. Iya, nama Galing. Rambut lu kayak bulu ketek. Beda sama yang lain Om. Dibalik sih mah. Dan nggak asing lagi nih, satu lagi mah biasa, Beben sabun, si sabun mandi. Sabun mandi. Sabun mandi, Yuda bebes. Mun Yuda bebes si sabun kumaha lamun misalkan posisi kerja dengan balik ti brigip misalkan kan beres mancingnya. Kalau si Beben nih kalau pulang dari brigip Kalau kalah lesu. Ngeles dia. Ngajarnya ke siapa? Ya rumah gua. Ujung-ujungnya ke rumah gua terus dikejar. Bilangnya apa? Kesehatan. Kesehatan, Bo. Kadang-kadang sedih. Sabun kering, Bo. Minta naon itu, Bu? Berobat. Udah. Kasbon lah. Jadi bilangin kasbon udah nggak enak bilang kasbon, ngasih juga nggak enak, jadi udah biasa gitu. Sabun. Dan biasa sering. Kalau kalah, hidungnya pun nggak kelihatan. Kalau menang. Oh, ngacir, kabur. Nggak ada bahasa, nggak ada apa. Nggak ada pamit, hidungnya pun nggak kelihatan. Langsung balik. Giliran suwe, memble. Memble baru dia ngejar-ngejar kita. Wajib. Dek, kesehatan. Kasbon sabun. Tapi kita selaku kawan, sobat, sahabat, inilah perjalanan kita dari Om Egy Jeliteng, termasuk juga Abo pribadi gitu kan, susah, senang, perih, manis, amis, pahit udah kemakan kolam gitu itu kan. Jadi buat kawan-kawan yang nonton nih, kita jadi intinya silaturahmi itu sampai saat ini terjaga gitu kan. Dan alhamdulillah Egy selalu istilahnya biarpun banyaknya pahit gitu dengan dulu, tapi mengajarkan sampai detik sekarang. Betul. Juga itu alhamdulillah anak-anak pahit jadi gitu. Obat untuk kesuksesan, betul itu. Nah itu. Dan sekarang kita juga bangga. Nah betul, kita selaku sahabat, ya kita saudara, ada rekan kita yang sukses lah Om Egy sekarang gitu kan. Mungkin kita semua sekarang juga lagi proses, mudah-mudahan bisa, ya bukannya mau nyaingin gitu kan ya, kita cari ilmu dari Om Egy gitu kan.
kita bisa belajar lah ke Om Egi gitu. Nah, makanya Jaliteng itu diadakan podcast itu tidak akan pelit sama ilmu dan tidak akan menggurui, tapi belajar bersama. Ya, bukan menggurui. Jadi kalau misalkan Egi berbagi pengalaman, bertukar pikiran, sharing gitu kan. Ada pertanyaan mungkin saya jawab kalau sebisa mungkin dan harus bisa gitu dengan pengalaman-pengalaman, terutama pengalaman pahit ya. Itu. Jadi ini semua kayak si Galing itu ikut Egi itu udah lama juga. Dia hampir 13 tahun sama Egi. Apalagi kalau si Abo. Si Abo itu sekitar 18 tahunan aja. Lebih dari kalau bayi tuh rangka sampai mau berdiri, jatuh lagi, rangkak lagi tapi sekarang masih aktif. Jadi pengalaman pahit, pengalaman manis gitu kan ya. Apalagi pengalaman pahit yang kayak Batrawali sering Egi lakukan kepada dia. Lebih dari Patrawali mungkin juga pernah rasain. Tapi itu semua jadi pengalaman ya, benar nggak? Betul. Itu jadi ilmu buat kita semua. Nah, itu jadi pondasi. Iyalah, itu jadi pondasi gitu kan. Karena semua itu nggak akan bisa instan. Kalau instan itu pasti digoyang sedikit juga roboh. Nah, itu. Tapi kalau kita misalkan istilahnya dari mulai benar-benar dari istilahnya kata orang Sunda mah dari istilahnya kita beli tanah nyicil, bikin pondasi, kita bikin gali sendiri, ukurannya harus segimana pondasi, lebarnya, dalamnya gitu kan, biar rumah kita kuat, kokoh. Jadi kalau ada gempa bumi itu jadi kuat gitu kan ya. Ya kita potong aja Om Egi, istilahnya masak daging walaupun enak tanpa bumbu gak keren enak. Tuh. Itulah bumbu. Iyalah. Dewasa, udah. Mana kasih tuh sama lagi mana? Kalau pemancing nggak kenal sama Abo yang hitam begini rugi. Iya. Karena Om Abo itu pernah sempat dikejar-kejar. Ceritakan Tapi gini Om Egi nih ya pengalaman kita sharing dari Wah, pertama perjalanan ini pertama. pengalaman saya pribadi khusus dulu waktu ngedi ini ada nih ini ada nih. Kita bagi-bagi pengalaman aja lah cerita untuk Kedi. Untuk Kedi lah mungkin si Indonesia mungkin juga bisa. Tapi satu hari itu kejadian paling suwe, pokoknya paling suwe dan cuek itu. Ini nyata ini. Ini bukan nyata. bohong ini, kalau ini saya pribadi yang ngalamin. Ya, nyata ini. Kalau Nyata. sekarang ya ada lah gitu, bisa di video kan dulu boro-boro video. Iya, belum nyata ada. ini. Sampai ke Asia bang. Jadi kita itu nggak instan gitu kan. Seorang Egi Jaliteng itu nggak instan. Mengalami istilah merangkak-rangkak ingin di tiket 50.000 atau tiket istilahnya 150.000 juga Tiket ya. 35.000. Baru sekarang tiket 50. Itu pengalaman. Pengalaman gini Om gini, dulu waktu ngediin lagi suwe-suwenya, udah ngediin dari rumah tuh belum. Ya kita tuh namanya Kedi lah, boro-boro kita nyiapin makanan yang enak-enak, boro-boro gitu kan, nasi goreng juga udah cukup gitu kan, mewah lah. Kita berangkat nih. Ya Egi Jaliteng ngajakin ke rumah, istri nikah baru berapa, 1 minggu nikah, gitu kan. Lagi anget-anget. Lagi anget. Tapi kan itu sebelumnya itu kan kemarinnya kan udah digaji. Iya, gaji cuma ngomong doang. 2 minggu kali 2 berarti 1 bulan belum saya terima gaji gitu. Akhirnya baru 1 minggu nikah, pengalaman. Istri itu kan ya namanya juga istilah harus di-storyin apalagi ya kan buat Baru-barunya baru baru lah, nikahnya gitu kan. mengalami karena kan Buktiin lah sama istri kita tanggung jawab, kita kasih resiko gitu kan. Ada kerjaan ngediin Om Egi nih. Ceritanya kita bungkas aja biar cepet. Baru pulang malamnya tuh habis pulang mancing. Istri nanyain, "Pak, ada duit nggak?" Masih dianjuk. Istri tuh ya saking nanyainnya kan udah lama nggak dikasih duit gitu kan. Dia boro-boro kasih duit cuma dongeng gitu. Ya udahlah besok aja mah, mungkin besok ada rezeki lah, siapa tahu besok. Istri ya alhamdulillah nggak rewel gitu ya. Nah tidurlah, bangunlah pagi, baru pagi istri udah nyiapin mau masak. Kata istri tuh bilang, "Pak mau makan sarapan apa?" "Kamu jangan nanya dulu, emang ada duit?" "Nggak ada." Gitu. Nggak dikasih.
yang ada aja. Baru mau makan nasi goreng, boro-boro Ini nyata, betul, ini nyata asli. Ini nyata. motor datang di motor. Ini warna biru ya? Mio yang biru loh. Kata istri, Pak, ada Om Megi. Ya. Bukannya senang, malah ya yakin gak bakal gaji lagi, yakin. Udah. Baru mau disuapin sama mulut nasi, Pak datang, ya udah taruh lagi. Keluar, udah lagi masuk. Istri tuh bukannya semeringan malah sewot. Pasti nggak bakalan bakal duit. Tapi udahlah biarin gitu, udah. Mau makan Gi, kemana? Ujung Berung, main. Mancing. Tadinya semangat, ya 2 minggu per 2 minggu, 2 kali 2 minggu kan 1 bulan nggak kasih duit. Nebek juga udahlah. Egi bilang, udah Bo, ntar aja di jalan. Kita makan sarapan. Ya kan di rumah cuma nasi putih, nasi goreng. Di jalan kan banyak makan enak-enak, ya kita semangat. Udah. Pengalaman itu Om. Pengalaman sama Egi Jaliteng dulu. Waktu ngeder kita udah jalan-jalan, udah ke jalan, langsung ke Brigit. Baru mau masuk selamat datang di kolam Brigit, di Armed gitu, kolam Armed, samping kolam Brigit, udah. Minggir lo mau, turun lo mau. Ya kempes banget. Kempes, belum masuk udah kempes. Udah kempes. Nanya, ada duit? Ada. Sampai tukang tambahan ngutang dulu, aduh. Bang, ngutang dulu aja. Udah ngutang, langsung ketemu, ambil umpan, kita langsung ke Ujung Berung. Nah itulah ceritanya kan mau sarapan, nanya Gi, sarapannya kapan? Tar aja. Ini, gua yang senang dari orang ini. Entah, ya kan semangat. Di motor sambil bawa joran, sambil bawa baskom. Kapan gua gua udah perut kayak digimanain gitu kan, udah keanginan. Ya kan, tapi ya udahlah kita semangat, kita mudah-mudahan berhasil. Nah udah ketemu, tahu ada orang yang mau masangin mancing gitu kan. Duh ini nih bos nih, nunggu bos nyuruhin mancing 2 jam. Saya turun dari motor bukannya gagah, malah kapan nih gua sarapan. Udahlah kita bergegas, 2 jam kita berlalu, kita potong ke kepanjangan, kita mancing ke daerah Ujung Berung ya Om ya, Ujung Berung. Di Ponyo, ada itu di Ponyo. Ponyo, kita mancing. Biasa kan kalau kita semangat kan suruh makan dulu nih. Udah lu mau makan dulu, ngerokok dulu, gampang lah ya. Kalau gua enggak Om, sambil ngaduk umpan, pegangin perut Om. Iya, Om. Tapi kan itu teh sebetulnya nih buat pengalaman juga buat kalian. Kalau kita emang real dari dulu emang merangkap dari nol ya nol, gitu kan? Dari nol. Jadi istilahnya ya ikhlas nggak ikhlas ya harus ikhlas gitu. Dalam artian, nah itu jadi pelajaran gitu kan, pelajaran pahit itu harus bisa jadi manis gimana gitu kan. Nah itu kan istilah sebulan sampai nggak kegaji, bener nggak? Betul. Ya, gitu kan. Kalau kita tuh dulu emang sih nggak kepikiran untuk gaji. Tapi kita harus dapat ilmu, cari ilmu dan terus cari ilmu. Nah jadi itu. kita tuh sukses tanpa rekan-rekan, tanpa kita ke pengalaman belum tentu sampai sekarang. Nah itu terus mancing, pas mancing. Mancing tadi kan belum selesai nih. Pas mancing Om, kita ngadukin umpan. Pas mancing nih. Ngadukin umpan nih. Kayak di semua kan pada sarapan dulu gitu buat kapan? Es kopi kan ada kopi waktu itu. Lambung Om. Kena kopi gua. Enggak makan nih. Main langsung. Orang tuh kedinya yang 2, 3, saya sendiri. Tapi saya berani lawan 3 loh. Iya, Tangan dulu saya kayak emang. mesin cepet gitu kan. Berani saya lewat. Udah gini, mainin. Sampai gini ikan, nggak bisa bergerak, ngumpannya terus, datang lagi gini terus, Om. Dia tuh enak supir, gua yang kelupatan Om. Baju begini Om, sampai begini nih. Ikan, ini ikan. Bahasa ini buset orang. Iya benar, karena cepat ikannya gitu, emang cepat dulu, emang cepat.
Kedi 1 kayak mata kainnya 6, 7. Nah, itu dulu bener. Bukan 2, bukan 3 om. 4 itu ya. Paling sedikit tuh 5, 6, 7. Kayak bisa sendiri om. Malah kena kuping kayak tuh om. Ikan di sini om. Udah gini om. Dapat lagi om. Udah nggak bisa bergerak, ikan datang lagi om. Saya umpannya masih terus gini nih. Dia tuh nggak sadar, saya nggak lihat, repot. Gini aja terus maunya gini. Udah keteter gini om. Patung. Beda bukan ceh. Kuping om sampai kayak di sini, ikan di sini om. Dia tuh nggak lihat saya gimana repotnya om. Saya pusing-pusingnya. Umpan lembek, saya pakai tanah. Dia keras om. Asli om. Kayak sampai keteternya nih. Dia tuh kan supir kan nggak lihat kayak di lagi ngapain gimana. Nggak penting. Tarik, lempar tarik. Iseng daripada saya kesiksa nih ripu nggak keladenin. Ambillah tanah kebul. Saya aduk sama umpan. Saya nggak tahu om. Tapi ikan om makanin terus goblok, ini ikan gimana? Capek saya om. Nah, itu tapi itu teh sebetulnya nih buat itu juga ya, buat kalau misalkan buat supir-supir juga istilahnya, kalau misalkan yang pegang joran juga kan berarti caddy itu gede jasanya gitu. Iyalah. Gede jasanya. Kalau dibilang jasa caddy itu gede ya gede ya. Gede lah om. Jangan istilah gini lah om. Jangan meremehkan. Jasa caddy itu kalau dibilangin lebih daripada supir. Supir atau bos ya cuman lempar tarik, nggak perhatikan kan untuk segi strateginya gimana. Caddy lah yang ngatur untuk ikan pertama, ikan kedua, pemilihan keempat dan sebagainya terus. Maka itu dari caddy itu, maaf ya om, jangan memandang caddy itu sebelah umpamanya ya caddy lah. Tapi jasanya lebih dari itu om, gede asli om. Caddy. Karena capek ya sebetulnya. Capeknya udah capek. Kayak yang enak ya. Apalagi kalau misalkan posisinya dimakanin ya. Udah dimakanin, udah rewel gimana bosnya rewel. Buset. Gini om, sampai begini om. Nah, itu kan. Mulailah. Yang tadi pengalaman Oke, itu. lanjut. Ya, yang pengalaman itu udah mulai. Tadi kok nih. wah, Udah mulai. Season ke-1 udah habis. Udah habis. Terus kedua nih. iya. Ya kita kan ngomong perut sih om. Udah break dulu, manis kedua break. Adalah tukang masak tahu di belakang. Yo. Kata gua dia, Kan beli, Bo. gua beli. Cuma gini om, yang dibeli tuh kirain tuh ya kita satu porsi masing-masing lah om ya. Enggak pernah gini om, saya bikin, om Egi bikin gitu om. Udah seneng nih gua nih. Jadi makan. Iyalah. Mak bikin bakso tahu. Nah, Pak ujungnya 3.000. Kan gua kaget, kok 3.000 Mas? Girit. Giritnya biasa nih gua. Kirain 3.000 tuh saya sendiri kenyang lah lumayan. Om gua ganjel. Sampai narik sampai bakso tahu makan. Kalau gua kirain gua Ya. bakso tahu 3.000 om, cuma 3 biji. Ya 2, gua 1 om. Aduh. Tapi itu sebetulnya Betul. itulah pengalaman yang istilahnya pahit bisa jadi manis. Iya. Karena emang Egi dari dulu posisinya kalau misalkan dibilang sama tim ya. Kalau anak-anak dulu, kalau orang lain caddy, kalau Egi memang udah kayak saudara sih ya. Kalau ke rumah ya ada makan, kalau enggak sama aja kayak di empang. Lanjut gitu kan. om. Ya. Itu belum selesai. Yang bukannya yang ini ya, istilah malu kita pulang. Juara 2 om, masuk. Orang juga udah salut. Egi kayak dilawan 3, 4. Iya benar. Saya benar. sendiri om. Benar. Tapi ya alhamdulillah hasil saya keringat dari dari start sampai awal. Akhir. Ya dari awal sampai akhir, alhamdulillah menghasilkan juara kedua tuh, walaupun tiket murah, tiket 500.000 kan dulu Gede lah. 500.000 500.000 itu gede gede dulu. lah. Nah, sekarang kan 500. 5 juta. Oh, bisa jadi gitu kan. Jadi. Udah seneng nih om, juara nih. Pasti kan sama isi siapin lah kapal pesawat mau ini. Dasar. Istri kan udah wah tanda-tanda nih. Tanda sebulan pernah duit nih. Udah main istri kasih kabar dulu.
Dulu kan bukan ada chat, SMS dulu. Nah, isinya ketiknya tuh siapkan air hangat, selimut dan daster yang carang-carang. Hanya pengalamannya Om baru 1 bulan nikah nih. 1 minggu. Enggak, maksudnya 1 bulan, 1 minggu gak kasih duit. Nah, udah. Di situ cap jempol, oke anjay. Udah beres mancing, nungguin, udah joran dicuci, baskom udah beres. Bakso tahu masih 1 Om. Ini iyalah, pokoknya itu pengalaman paling perih itu udah mau nggak jadi. Jadi itulah udah jadi, udah beres, nungguin mancing udah berhasil. Saya kan bangga. Orang kedinya 3, 4, 5, saya 1 sama Egi 2 bisa juara total gitu kan. Kedua lah lumayan alhamdulillah. Ya pemain cepat-cepat, pemain Iyalah, speed lumayan semua. lah. Udah beres, kita naik motor. Saya lihat tadi kan pagi di Gembos nih. Nah, saya lihat alhamdulillah enggak, kita rapi pulang. Nungguin gaji. Hah? Gajian deh. Udah senang nih kalau ya kita kan namanya mau dikasih duit kan seneng. Udah colek-colek gua dikasih syarat. Bukannya saya hitung-hitungan ekonomi untuk hadiah dulu dapat tuh kalau nggak salah kedua tuh 3,5 juta. Ya saya Lebih sama C itu Oh, iya, lebih. kedua T dulu T masih ingat kedua sama C itu 5.750.000. ya kan saya mah nggak tahu masalah dia, cuman saya yang perhatian dari panen adalah lumayan. Jadi saking bangganya kita udah juara lawan musuh banyak, kita juara 2 juga udah top markotop gitu kan mancing. Kita dapatkan hasil pas pulang nungguin gaji ke rumah bos nungguin gini. Yang nunggunya ada kira-kira 1 jam lebih sambil pegang begini lagi itu belum isi ini Mas. Terus gini. Ingat gak Bo itu yang juaranya siapa? Nah, kalau Egi itu masih ingat pasti semua pemancing-pemancing Bandung tahu ya. Kang Markus, salam kenal ya dari Egi Kang Markus. Betul. Kang Markus itu Betul, ya. Kang Markus, betul. Kang Markus dulu itu yang juara satunya. Benar. Dulu itu kalau nggak salah masih sama si Wawa, terus sama si Bandung kalau salah nggak ada. Betul. Benar. Gitu. Kang Markus betul. Salam kenal, sehat selalu Kang. Masih sehat sama ini. Kang Markus ya, itu legend itu Kang Markus. Cuman sekarang udah nggak eksis lagi kayaknya Kang Markus. Jarang-jarang lihat. Biasanya kalau ini suka ada. Pokoknya mah yang penting sehat terus buat Kang Markus ya. Salam dari Jaliteng. Sekeluarga besar Jaliteng, Om Markus. Dulu santar zaman-zamannya utuh gitu kan ya. Om Utuh itu. Abreng pas waktu itu nggak ada utuh, waktu itu pemain-pemain Bandung Timur. Bukan. Siapa tuh? Pak Dolar? Bukan Pak Dolar. Ya dolar, Pamaman Dolar ada waktu itu. Ya senior lah gitu kan. Ya itulah pengalaman gitu kan. Dari itu bukannya menyakitkan ya Omnya, cuma menyedihkan gitu perasaan dari. Menjadikan mau menyakitkan atau berarti? Jadi dalam artiannya yang menyakitkan tuh kita tuh dari awalnya kan kita udah dibilangin mau sarapan baru mau udah ada tamu ngajakin ya udah kita taruh lagi. Ya udahlah, udah jadi. Tapi mungkin Bo kalau misalkan buat maaf ya buat anak-anak sekarang mungkin nggak bakalan kuat. Nggak bakalan kuat. Nggak bakalan kuat. Gini maaf Om Egi ya, bukannya kita tadi kan udah Kedi itu jasanya oke. Nah, tapi gitu kan. Dibilang Kedi sekarang sama dulu, prihatinnya lebih yang dulu. Kedi sekarang tuh pada enak-enak. Iya. Enak-enak bilang saya. Fasilitaskan. Fasilitasi betul Om Bondan. Dulu tuh boro-boro kita mau mancing 1 hari tuh kita tuh 1 hari udah persiapan. Apalagi mancing kita keluar dari nyeting kenur sampai joran dan sebagainya kita persiapkan. Apalagi bikin umpan. No, sampai kroto aja sampai dipilihin. Saya pengalaman kroto. Ini nih sama kerabat saya gini nih. Kalau mau bilang masalah kroto ya, itu juga pengalaman yang paling buset tuh. Wah itu pengalaman. Itu bisa setengah malam milihin kroto. Lebih.
Ya itu Om Beri, Pak Beri lah gitu ya. Nih, saya bawa nih barang bukan barang putih sih, udah lama sih. Tapi inilah senjatanya untuk bersih, biar beresin kroto. Pakai pingset bener. Nah, untuk kedi-kedi yang nonton ini bukannya ngejelekin, tapi ini pengalaman saya pribadi ngediin dulu ya. Besok saya mau mancing tuh jam segini saya lagi milihin kroto. Semut sama telur dipisahin. Satu persatu nih, terus begini. Satu malam, jangan sampai ada gini bilang sama bos. Pokoknya ada semut satu kamu, saya potong 5.000. Dulu kan 5.000 gede. Iya. Gini, Tak potong gajimu. Tak potong gajimu. Dari jam 8. Jam 8. Anjing. Pokoknya kalau ini Pak Beri nih khusus yang nonton. Mungkin Pak Beri. Paman Beri Bandung. Kalau nonton juga rugi nih. Anjing. Ano yung teri mo? Ano mon? Ano mo enok? Tenang lo, ngungkit dulu lo. Tenang. Pengalaman atau? Kroto bener. Satu nyiru, kroto 1 kilo, jadinya 8 os. Bersih, telur semua. Semutnya 3 os, saya pungutin terus satu-satu. Begini om terus. Mata udah gini terus. Jadi gini, itu benar. Itu setengah modal. Jadi itu pengalaman gini. Jadi kroto tuh kayak beras, bener-bener Kayak beras beras. bersih itu. Kroto kan sekarang di sini ya OPG ya, seduh, panas sudah. Sama itu mah waktu mau tiket gede Egi ngediin. Si Kebo di depan, Egi di belakang. Emang waktu itu mau mancing ke Cikarang. Emang itu ada Egi juga sih sebetulnya. Cuman karena Egi udah nggak tahan mata, jadi ini harus dibersihin. Ya enak-enakan di rumah. Saya lah jadi korban nih. Tapi emang hasilnya bener kan? Betul. Ya. Nggak nyampe lah ke situ mah, sampai ke situ mah. Oke, Gitu nggak nyampe gitu kan. Pengalaman dari kail nomor 7, 8, 9, 10 terus naik. Kita bukanya dari 12. Dari 12 dulu. Start kita 12 sampai 78 gitu kan. Nah, itu kan ntar harus dijelasin nih, Bo. Pengaruh kail kecil, kail gede, kail yang lebih gede gitu kan. Nah, gitu kan harus dijelasin. Oke? Oke, siap. Oke, tak itu gitu. Pokoknya untuk Kedi mohon maaf ya untuk bukannya menyinggung gitu kan. Tapi ini mah bukan membanding-bandingkan Kedi. Emang lah dulu tuh yang dibandingkan tuh kerjanya betul-betul Ya, Kedi kerja. diperkerjakan. Betul gitu kan. Kerja itu harus kerja gitu kan. Ya. Jadi emang dulu kalau misalkan dibilang pahit, emang pahit lah gitu kan. Pahit, betul. Tapi dalam artian pahit, kalau kata Egi, pahit dibilang jadi manis gitu kan. Karena hal pengalaman itu pengalaman yang istilahnya Jadi bikin cambuk untuk semangat. ya itu motivasi lah betul. gitu kan, motivasi. Ya makanya kalau dibilang buat pengalaman kedi Egi gitu ya, atau rekan-rekan Egi yang ini semua dulu tim Egi semua gitu kan, nggak bakalan ada yang nyampe lah gitu kan, sampai nggak kegaji 1 bulan gitu kan. Kita harus memaksakan, dalam artian memaksakan bukan memaksakan keinginan sebetulnya ya. Karena kita udah terjun di profesi ini, tapi kalau misalkan kita sekolah sendiri karena kita nggak ada modal, bener nggak, Bo? Betul, Ya, betul. dalam artian sekolah itu sekolah lah, mancing itu sekolah paling mahal sekolah gitu kan. Makanya Egi berterima kasih ke seluruh istilahnya bos-bos Egi gitu kan, yang mempercayai Egi sampai detik saat ini. Semoga beliau sehat selalu, panjang umur, makin sukses selalu buat beliau. Amin. Detik ini Egi sampai saat ini bisa sampai gini itu karena jasa-jasa beliau. Ganti-intinya support Egi, pasangin Egi gitu kan. Berbagi rezeki ke Egi, ke anak-anak, alhamdulillah sehat selalu untuk beliau gitu kan. Nah, makanya kalau prinsip Egi itu sama anak-anak dulu itu, kalau misalkan kita dikasih celah atau dikasih peluang buat istilahnya ikut lomba mancing gitu, kita benar-benar memanfaatin buat sekolah bener-bener. Tapi dalam artian buat sekolah itu kita tujuannya tetap menang ya, Bo. Betul. Pada intinya tidak itu. Ya kan kita punya tujuan untuk mancing tuh juara gitu kan. Iya, juara lah. Kalau tidak juara gimana? Ya
rugilah kita. Gajinya bagaimana, Bu? Ya dongeng lagi dah. Itu baru pengalaman si Kebo ya. Betul, Ya, betul. Om Abo gitu kan. Tapi alhamdulillah nih sekarang Om Abo itu sekarang udah punya produk dia RJ gitu Alhamdulillah. kan. Dari pengalaman-pengalaman dulu Pengalaman gitu gitu kan. Ya itulah ilmu lah gitu kan. kan. Nah, itu. Ilmunya. Makanya Jaliteng itu tidak pelit sama ilmu ya, tapi bukan untuk menggurui, jauh untuk belajar bareng. Betul. Nah sekarang nih bapaknya tentara nih. Wah. Tentara. Jadi ya, Si Dede suruh jadi tentara. kumaha cing dek. Suruh fisik, lari. Yang sakit apa? Kepala. Goblok. Goblok. Sama tangan. Edan gitu kan. Tapi mungkin ya perjalanan juga gitu kan ya. Jadi dia ikut pas keluar sekolah SMA sama Egi, dia udah hampir 13 tahun dia ikut. Tidak bisa memaksakan. Biarlah waktu yang berjalan sekarang mudah-mudahan ya. Cuman sekarang dia lagi posisi alhamdulillah lagi dipercaya jadi panitia brigip sama Abo juga gitu Ya, kan ya. Alhamdulillah gitu kan. Ya. Tapi banyak cerita Pak Habib, Dek. Wah, bukan banyak lagi. yang pahit ada pahit kurang kalau air ada pahit Pahit, pahang, sampai ke asam-asam juga ada. asam ada. Jadi pahit asam. Ini nih. Itulah didikan Egi Jaliteng pahit. Tapi kita Jangan ikut Egi Jaliteng kalau ngedian, banyak pahit. Orang gaji. Ya nggak apa-apa. Mungkin kita disebut pahit di waktu dulu, tapi untuk mencambuk kita. Mencambuk. Ini. Motivasi. Wah, iya. Dijadikan pelajaran dan Punya nama gelar BDG Bondan Galing. Inilah bahasanya. Iya Om nih. dulu pengalaman saya ngediin Om Egi Jaliteng. Mancing ke Jakarta. Tidurnya tuh bukan di hotel, bukan di Tapi merem kan, Om. Apartemen. Tidur merem kan? ya 5 menit 10 menit sekali bangun. Tapi tidur merem kan? Betul, tidur merem. Cuman 10 menit sekali bangun. Iya, mau tidur 10 menit bangun gimana? Namanya tidur di rest area, banyak mobil. Nih, pengalaman saya, mancingnya tuh acaranya besok. Dari malam tuh udah berangkat. Sampai makan pun kita nggak beli di rumah makan, di restoran nggak beli. Bekal dari rumah. Oh, bawa timbel. Bawa timbel. Set. Bener. Ingat Bude yang masakin, Bude sehat Piknik. selalu buat Bude ya. Itu bener pengalaman saya. Tidur ya untuk sekarang mungkin lah udah fasilitasi untuk tidurnya juga, makannya diperhatikan. Bukan dulu tidak Perhatikan. Iya, perhatikan deh sebetulnya dulu juga Ini alhamdulillah. agak kesinggung nih Om ini, kesinggung. Kesinggung. Walaupun dia ya dulu modal pas-pasan tapi bahasa nggak diperhatiin nggak enak. Iya. Kesinggung lah. Nah, nyata. Kesinggung. Nggak enak. Bukan gua yang kesinggung, Bo. Gitu kan. Bukan. Jadi dulu itu sebetulnya kalau Ada misal pengerjaan. iya. Oh ya, takutnya nih. Dulu emang kalau setiap mancing juga alhamdulillah sama Ngikut beliau-beliau kadang mau tidur di mana gitu kan. Cuman emang kalau Egi itu sebetulnya buat dulu mah emang benar-benar harus merasakan pahit, jangan enak ya. Jadi kalau misalkan enak mah instan mah kebanyakan ya. A B C D F sampai Z, jadi dah itu gitu kan ya. Karena instan dalam artian tidak merasakan molor di mobil ya, molor di rest area, itulah. Jadi kalau instan begitu deh gitu kan ya. Betul sekali Om Egi. Sampaikan dulu nih. Tidur posisi di trotoar. Oh, kayak gembel. Iya, betul. Buset, gembel. Makan Gembel. bekal. Pokoknya telat makan pagi nggak habis malam itu, besoknya mau dimakan asem. Pagi asem. Keroto sama Pua dimarahin sama tukang warung makan. Katanya semua semut semua. Oh, di dalam freezer semut. Enggak, disimpan, dititipin. Bayar. Kalau semut itu dimasukin hotel. Ya. Oh, beda. Beda. Takut asem. Yang mau mancing di trotoar. Besoknya mau diambil ya marah-marah yang punya restoran. Emang dulu kita nggak jual omongan kita mah. Jadi totalitas kerja gitu kan. Gitu kan. Gitu kan. Kalau nggak modal bacot gitu deh. Ya.
Manis di awal, pahit di belakang. Selalu. Ada ujung-ujung begitu pulang. Dek, besok aja lagi. Nanti nyusul. Iya. Oh, jadi untuk Jadi- bahasa itu udah nggak asing lagi. Udah nggak asing. Pokoknya 1 kali 2 bukan 24 jam, 12 jam. 12 jam. Hangus. 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 Jadi bukan istilahnya kita mungkin kita emang tempur ya, tempur. Kalau misalkan orang lain nggak mungkin lah istilahnya, apalagi kalau senjata, apalagi kalau anak-anak, apalagi kita juga istilahnya cuman pas-pasan 2 orang. Tapi karena kita istilahnya nggak takut lah, karena orang ada yang lebih ngebutuhin gitu kan, kita istilahnya 2, yang 1 masih bisa, apa salahnya kita kasih ke orang lain gitu kan, karena ya anggapnya masih rekan kan gitu kan. Jadi Egi selalu dari dulu emang gitu, ya emang gitulah gitu kan. Karena apalagi kalau kita kayak istilahnya udah kecicipin rezekinya gitu kan. Nah itulah Egi gitu kan. Makanya buka podcast ini buat belajar bareng itu gitu. Jadi pengalaman anak-anak dulu juga emang istilahnya pahit, emang Egi ngedidik pahit gitu kan, nggak ada yang instan, nggak ada yang enak Ya, gitu ini kan. Om Egi. Jadi untuk kesannya ke seluruh pemancing, di darat kita saudara, di kolam kita, di kolam bukan musuh. Bukan musuh. Ini kan musuh teh kan meh orang juara teh aja. Bukan, salah. Salah juga. Coba terangin Om Egi gimana nih? Jadi kalau misalkan kita di darat, saudara, kawan, ya kawan. Kalau di empang di kolam. itu rekan. oh rekan. Rekan. Kalau rekan kalau dibilangin juara, Kalau kalah gimana? Kalau kalah Kayak gampang. saudara. Makanya kalau misalkan kita mancing bareng di suatu tempat, ada yang saudara. Hai, itu saudara. Oh, saudara kalau menang, kalau kalah. Jadi gini, di darat kita saudara, teman, rekan. Di air itu bukan musuh, kurang enak kalau musuh ya lawan. Itu lawan. Kan Lawan. kata kasarnya mah Kan musuh. untuk mancing tuh bukan inilah kita Kalau musuh jadi gini, kalau musuh mah kayak si Dede nonjok si Kebo. betul. Nah, itu pasti jadi musuh. Berantem, Tapi kalau kawan masih bisa ngobrol. Gitu kan? lawan gitu kan. Nah, lawan, mancing. bukan musuh ya, Bukan musuh. lawan. Jadi di darat saudara, di empang kita lawan. Lawan. Bukan melawan tapi kita lawan. Bukan saudara tapi lawan. Betul. Tapi saudara. Saudara. Anjing. Ya kan kebanyakannya kalau abis mancing gitu kan, kita lagi mancing serius, kayak dia juga berisik, malah di apa namanya ya itulah gitu kan, lagi serius-seriusnya kayak dia ngomong terus, jengkel kan. Tapi kan kalau udah mancing kita udah ya skill gitu kan, umpan kita, skill kita, kayak di kita ditonjolkan lah kemampuan kita gitu kan, tunjukkan. Tapi udah acara beres mancing kita kan saudara lagi. Itulah pemain. Ya terus kan posisi juga emang beliau ini udah mengalami istilahnya di ikan banyak, di ikan cepat, speed gitu kan, di ikan speed, di ikan banyak. Beliau ini udah ngalamin satu nggak ada temen jadi ngediin satu, supir satu, udah ngalamin. Kalau sekarang kan kayak di Om Begi ya satu pemancing itu ada yang 3 lah minimal 2 3 gitu. Makanya kalau misalkan dibilang pahit ya pahit pengalaman gitu kan. Tapi dalam artian pahit itu kan ya kerasa lah sama kalian sekarang ya. Nah itu karena seorang Egi Jaliteng itu tidak bisa mengeluarkan jam sostek, tapi hanya pengalaman dan ilmu. Karena ilmu itu sampai manapun juga pasti bisa ke bawah. Tapi kalau jam sostek, ya dicairin abis pakai karaoke. Tahu kan nominalnya sekian kan, sekian nominal sekian. Tapi kan ilmu tuh nggak ternilai kalau ilmu tuh. Sampai kita punya nanti nikah, punya anak, punya cucu, ilmu kita turunkan lagi terus. kembali lagi, Bo. Gimana nih? Mohon maaf, saya potong. Udah maaf lagi nih. Bahasa lu. Bahasa Om Egi jam sostek kalau dicairin bisa hangus ya. Dulu saya Om Egi
Ya, mungkin lagi libur ya, libur sama bosnya, nggak ngejokiin, ngeberaniin lah, ngejual timbangan sama ngejual blower, Oh, ada gitu ada. Ada. Ya, ini nih. mancing ke BHS, ke Sumedang. Dulu waktu ada tiket GoPay sih Ya, dulu. emang tiket murah lah Om ya. Posisinya. Berangkat dari sini menuju ke Sumedang. Pokoknya budget untuk makan 20.000 Per orang. enggak semuanya. Tikum. Tahu bulat 10, lontong 10. Nah, itu nyata, tapi dari hasil itu uang blower dan uang timbangan itu bisa kuat 3 minggu. Karena sesi 1, sesi 2 alhamdulillah juara. Gitu. Besoknya ke situ lagi juara lagi ya, Terus, karena terusan juara. rezeki fokus ya. Jadi segala sesuatu juga harus fokus. Oke, mungkin kita berbincang-bincang lagi, di acaranya Boman. Nah, bongkar-bongkar obrolan mancing. Gitu Nih, kan. Gimana? Jadi buat sahabat-sahabat Jaliteng atau yang selalu nonton di channel Jaliteng Official atau di JT Podcast, Egi emang ngadain istilahnya kalau misalkan kita buat sharing, belajar, bukan menggurui ya, belajar, sharing. Kalau misalkan Egi bisa jawab ya pasti bisa dijawab lah. Insya Allah pasti bisa dijawab karena dengan pengalaman. Balik lagi, kopi pahit si kapal bisa merenan. Oke, Mang Udas. Gimana Mang Sabun? Ini ada yang nanya. Boleh nanya gimana? Dari God Bless Mon. God bless Mon. God bless Mon. Makasih Om God bless Mon. God bless Mon. Udah komen nih di JT Podcast, oke? Ada yang nanya nih. Assalamualaikum Egi. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, kalau semisal empang yang cuma pakai air sirkulasi aja sama air ngalir, perbedaan tetesan esen harus sebagaimana? Nah, ini mumpung ada si Om Kebo di sini. Mana nih Bon nih? Ya, kita coba karena pasti beda-beda gitu kan. Yang tadi kurang menyimak tetesan esen Tetesan esen ya, harus segimana? air mengalir. Iya. Air mengalir dan air sirkulasi udah jelas beda, gitu kan? Beda, sangat Gitu. Betul beda itu. Gitu kan? Ini pertanyaan masalah esen tetesan ya di air mengalir. Pengalaman. Ini pengalamannya. Pengalaman untuk air mengalir tetesan esen. Mengenai tetesan esen, kita harus lihat dulu dari awal. Kita pakai standar biasa 5 tetes lah. Ya. Standar kita awal 5 tetes dulu. Kita kan bisa ngebaca karakter untuk air dan juga ikan dari star. Kita pakai 5 tetes dulu. Kita awal 5 tetes. Kan. Benar. 5 tetes, sudah 5 tetes kita coba dulu gerak-gerik gimana pelampung kita makannya dulu, lancaran ikannya gimana dulu, stabil enggaknya, robah apa enggaknya. Kalau kita stabil 5 tetes, ya kita lanjut, 5 tetes kita terus sampai dari jam pertama, jam kedua masih terus ikan makannya tetap, sambarannya tetap, nggak ada perubahan. Nah, apabila nanti ada perubahan di 5 tetes, kita main di umpan udah habis, kita taruh dulu separoh, caddy lah yang bikin lagi. Kita turunin lah dulu, turunin dari 5 kita pakai 3. Jadi yang 5 masih tetap pakai, yang turun kita pakai, yang 3 kita masukin. Nah, udah. Nah, kita bandingin dari getrikan pelampung tuh beda. Ya beda. Beda. Karena karakter masing-masing juga beda. Betul. Kemauan itu beda, gitu kan? Berarti kalau kita gini naik turun esen, kita main naik turun esen, lihat dari trikan pelampung. Oh, berarti kasih 2, yang 5 pasang 2, yang 3 pasang 2. Nanya sama Kedi kita. Ini yang cepat yang dimakan, yang cepat yang mana? Yang atas gitu kan. Yang atas masih cepat. Udah, yang 3 masih tetap di 5 aja. Kalau agak perubahan, yang bawah makan. Kalau lebih cepat yang 3, nah kita berarti turun, gitu kan. Tapi tetap kalau sambarannya masih trikan pelampungnya masih tetap enak lah. Kita lihatnya ikan nggak semeraut, gitu kan. Tetap aja di 5 aja, cukup. Itu buat air tawar, Air air ngalir. Iya. Beda lagi sama air yang
ya nggak jalan lah. Iya, Kayak sirkulasi ya, Om Egi, ya, gitu. seperti apa namanya, ya sirkulasi tuh ya air sirkulasi lah, nggak ada air, Nggak ada air masuk lah itu air gitu kan. dari kolam lagi gitu. Ya bisa juga air sirkulasi itu mengandalkan istilahnya dari sumur bor, bisa gitu kan. Itu juga karena kalau misalkan beda airnya sama air ngalir ya beda jelas gitu kan. Beda jelas karena kalau misalkan air ngalir itu kalau misalkan dari kali atau mau ke sawah dulu gitu kan udah ke sinar mataharian gitu kan kesaring lagi oktapnya juga udah bagus. Beda sama istilahnya posisi air di pompa air langsung ke empang beda gitu. Nah itu coba Om Bo kalau misalkan posisi air yang istilahnya sirkulasi ngendap Ya, gitu ngendap. kan perbedaannya. Perbedaannya gini kan tadi kan kita membahas di airnya jalan, maksudnya ada air masukan air apa bukan dari sirkulasi kolam itu lagi, dari air jalan kecil gitu kan, dari air jalan beda lagi sama air yang kolam yang ngendap tanpa air datang baru gitu kan dari kolam. Jadi kurang Bau segar lah, ya. betul. Agak kurang. Ini pengalaman kita tuh lihat dulu, ya bukan mau cium, ya cium lah airnya dulu, lihat dulu, oh karakter. Berarti kan kita harus sebanding dengan esen gitu kan. Kalau kita esennya lemah, nggak sebanding sama air kan bau, maksudnya baunya beda lah kadar air datang yang baru Beda, sama itu maksudnya yang beda. Kita hajarnya tadi di standar 5 kita pakai 10 dulu. Soalnya kita harus sebanding dengan air, aroma esen sama air kita harus nonjol yang esen. Jangan sampai betul. Kalau kita pakainya amis apa baunya mengurangi air, terus terang kita kan kalah bau. Gitu kan. Kalau kita berarti kita naikin, tonjolnya naik. Ya. Esennya naik. Ya, jadi karakternya kalau misalkan emang benar sih. Kalau misalkan air ngendap itu kalau misalkan mau main di bawah sekalian. Jadi kalau intinya mah gitu. Kalau misalkan kita emang pasti kalau misalkan kita mah pasti di posisi naik dulu gitu kan. Naik dalam artian ya main esen lah. Pasti main kalau air-air gitu kan. Beda sama air mengalir. Kalau air mengalir itu istilahnya main amis di atas juga emang kemauannya gitu kan. Ya intinya mah gitu. Tapi balik lagi ke Om yang karakternya itu ya. Balik lagi dalam artian harus dicoba itu benar-benar. Makanya umpan Egi selalu istilahnya dibagi 2 atau dibagi 3 itu. Dalam artian buat yang mana yang lebih cepat makannya, yang itu pasti yang harus lebih banyak Ya, dimasukin. istilahnya baca situasi lah gitu. Nah, ya. itu aja ya Om ya. Pasti kalau misalkan air sirkulasi sama air jalan pasti beda ya beda gitu kan. Kalau misalkan Egi pasti air mengendap istilahnya sirkulasi pasti agak di atas esennya gitu kan. Kalau pengalaman Egi ya. Kalau air mengalir emang standar jadi mainnya agak amis. Oke. Makasih buat Om siapa? God bless Mon. Gold Blessmon. Oke, terima kasih udah sharing-sharing ya di podcast JT. Oke. Nih, ada lagi nih Siapa tuh? dari Dean Ari Wicaksono. Dian Wira Ari Wijaksono. Dean Ari Wicaksono. Dian Ari Wijaksono. Makasih Om Ari udah komen di YouTube JT Podcast. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum Egi. Waalaikumsalam. Mau tanya cara ngebenak ikan tanpa bendingan atau banul supaya ikan cepat masuk. Nah, itu. Jadi tanpa bendingan bisa masuk. Ya, ngebina ikan. Ngebina ikan. Coba Dek, jelaskan. Kalau misalkan emang sekarang juga mungkin ada juga peraturan seperti itu dilarang memakai bendingan. Betul. Boman atau mau bendingan atau pelet ya. Iya. Posisinya kan itu kan Tanpa kembali lagi karena ada aturan seperti itu tuh karena kapasitas kolam juga tidak memadai. betul. Itu yang di panitia yang di aturan tuh jadi membahas Bukan situasi. seenaknya bikin Betul, aturan ya, betul. Kita juga selaku panitia jadi membaca lapangan gitu. Nah, Kapasitas caranya kolam. biar Gimana? cepat datang dan ngunci itu. Nah, untuk menjawab dari Om siapa? Om Dean Ari Wicaksono. Om Dean. Kemudian untuk cara membina ikan supaya cepat masuk tanpa ada bendingan atau boman, mungkin itu lebih 2 kali lipat ya Iya. modalnya ya kan. Senjatanya harus 2 kali lipat dari keroto, kita harus punya lebih. Terus untuk mainnya juga
harus ada iramanya, main aturan. Gimana kita waktunya ngebina, waktunya kita panen ikan, itu harus ada waktu. Ada strateginya gitu ya, Om ya. Ada strategi. Ada, cuman pada intinya untuk harus membawa lebih Nah, dari eta. biasanya. Kenapa harus membawa senjata lebih? Karena kalau misalkan nggak ada bendingan atau nggak bisa ngebandul, emang permainan agak capek ya. Agak capek, jadi kita bisa buang 1-3. Satu diam buang 3, satu diam buang 3. Kenapa? Biar ikan cepat masuk. Intinya gitu, harus capek gitu kan. Ya itu wajar karena posisinya kita nggak bisa ngebandul pakai bendingan atau bandul pelet. Jadi nggak ada media untuk ngumpulin, kita lah pakailah strategi itu. Nah gitu, jadi itu gitu kan. Jadi tetap kalau misalkan umpan, kenapa harus istilahnya senjata lebih banyak gitu kan? Karena posisi ikan itu nggak mau istilahnya pas begitu dilempar si posisi umpan keras nggak akan, kalau ininya mah berarti ngebul teh naon Apa namanya? ngeprul gitu kan. Iya, ngepudar gitu kan. Karena ikan itu yang begitu lempar itu pudar. Ikan itu yang ngejar. Nyamber, betul. Iya, itu aja. Harus capek aja ya. Sering-sering ngebina aja gitu. Senjata harus lebih gitu ya. Iya, betul. Oke, buat Om Dean. Om Dean, terima kasih udah komen di JT Podcast. Masih di acara Boman, obrolan bongkar obrolan mancing Sadayana. Anjay. Oh ada lagi nih dari Wahyu Hidayat. Ya, Oh, Om Kang Wahyu Hidayat, orang Bandung apa orang mana ya? Kang Wahyu, atur nuhunnya Kang Wahyu, terus komen di Kalau JT pakai Podcast. Kang Wahyu itu pasti orang Bandung. Soalnya Kang ya. Iya, Ya, kalau Kang Mas, Wahyu. Mas Jawa. Kalau Om Jakarta sono. Nih. Om Abul di mana? Condet Om. Jadi gini Om, Abo tuh anak Bogor. Dulu pengalaman di Bogor, udah ada Bogor. Udah panjang lah, nanti lagi dibahas dulu ini lah. Oke. Nih, assalamualaikum Kang Egi. Waalaikumsalam, Kang Asep. Sehat dan sukses selalu. JT Amin. Official. Amin. Sehat dan sukses. Amin. Saya hanya ingin menanyakan bagaimana melawan paling tidak mengimbangi lawan yang pakai caddy PS saya single. Nah, itu Ini menarik nih, ini Menarik. menarik nih. Kita menarik. bahas masalah caddy dan single. Ini menarik juga ini. Petarung nih kayaknya petarung. Yo, nih. petarung. Petarung. Itu pengalaman Egi dulu. Betul. Ya. Betul. Pengalaman Egi dulu. Orang lain pakai caddy, Egi single. Nah, itu pengalaman Egi jawab pribadi ya. Pengalaman Egi itu dulu itu 2009 2010 itu pengalaman Egi. Dulu 2009 2010. Orang lain main Egi kalau mungkin masih ingat pemancing-pemancing Bandung yang posisi di soreang di Gajah, Egi ngalamin single loh. Ya. Orang lain main kenceh 4, kenceh 5, ada yang kenceh 6, orang lain caddy 3 2. Di kolam Haji Ade kan? Nah, Ya, betul. Caringin ya? Ya, caringin dulu. Egi ngalamin gitu. Kemana-mana Egi selalu single dulu, gitu kan. Gimana harus mengimbanginya? Emang kalau misalkan mengimbangi untuk juara satu emang mustahil. Iyalah. Ya. Berat. Segimanapun kita cepat, zaman gaplehan, tetap segimanapun kita cepat pasti dalam artian karena ada yang bantu. Kalau pakai caddy ya. Ada asisten lah. Ya, gitu. Gimana caranya istilah harus mengimbangi. Mengimbangi satu, kita harus tekun. Manfaatin kalau misalkan posisi pas datang ikan udah jadi metiknya. Nggak usah istilahnya takut dengan istilahnya yang cepat gitu kan. Jadi kita harus main umpan Enjoy aja gitu. durasi. mungkin. Oh, iya. Ya, durasi dalam artian durasi. Kalau terlalu cepat juga cepat gubar kalau kata Egi dulu gitu kan. Jadi harus makannya juga harus yang enak gitu. Betul lah gitu kan ya. Jadi kalau misalkan pakai caddy kan truk gitu kan, ces gitu kan. Tapi kalau misalkan kita single, orang lain pakai caddy ya harus pas datang ikan harus jadi ikan jadi pelampungnya juga kalau disetel Egi dulu emang pelampungnya paling double gitu kan. Kalau nggak 2 3 gitu kan. Nah itu jadi harus memanfaatkan pas ikan banyak datang, pas posisi datang harus nariknya nah lah gitu ya. gitu. Jadi biar nggak- lempar harus jadi biarpun kita lambat tapi
pasti gitu aja ya. Kalau buat pengalaman Egi, karena gak mungkin juga kalau misalkan orang lain pakai kedi, apalagi kalau ikan sedikit, karena mancing mah bukan yang setar bagus, tapi yang dari awal sampai akhir, biarpun lambat tapi terus. Lamun cek Sunda nama ngeureuh Kang Asepnya, eta Kang Wahyu nya eta ngeureuh gitu kan ya. Jadi mengimbanginya mah yaitu gitu kan, mengimbanginya mah jadi kita harus yang pasti-pasti aja, bawa slow aja gitu kan. Lempar jadi poinnya. Nah itu karena kita harus yakin. Jadi awalnya pede aja lah pokoknya. Jadi kita jangan betul. Karena membuat don itu nggak bakal kesalahan kelak itu. Soalnya kalau perhitungan beda 2, beda 3 dari kita lagi kembali lagi. Soalnya kita tergesa-gesa, musuh kita punya kedi, tapi kan kita kalau enjoy, kata kayak bilang tadi, enjoy, lempar jadi. Nah, itu. Betul itu. Harus capek. Betul. Pasti harus capek. Oke? Terima kasih Kang Wahyu. Nih, Bo. Ya. Ada satu lagi yang terakhir nih. Boleh. Dari Suhenar Baktian. Wah, Kang Suhenar Baktian, Kang Suhenar. Nama Abo juga kan aslinya Dadan Suhendar. Mungkin agak ada Suhendar nih ada. Dulu namanya itu Dadan Suhendar, emang nama aslinya. Asli. Nah, dulu itu ada cerita. Waktu mau ngambil ikan beras cup di Ratu Mas Ayu, arisannya pas gede 120 juta. Kita pernah datang ke orang pinter. Dukun. Betul loh, itu bukan ngarang, bukan asli, pengalaman nyata itu betul, asli. Kita tuh selalu kedi dulu mau menang juara tuh kita perjuangannya jangankan dari umpan, fisik, non fisik juga kita main. Betul. Tapi kan balik lagi, emang benar. Kalau misalkan ini istilahnya kita belum ada rezeki ya belum ada. Mancing cuman pengalaman kan itu banyak pengalaman gitu kan, pernah gitu kan. Pernah lah. Jadi harus si Abo itu bukan Babo yang harus dulu itu kamu harus pakai namanya bajing katanya kan. Tapi yang sukses makan sekarang namanya tetap Abo. Bisa buka usaha ya sendiri. Oke, pertanyaannya gimana nih? Pertanyaan gini nih. Assalamualaikum Egi, mau tanya, kalau buat bending dan boman itu fungsinya sama enggak? Atau apa harus dibedain untuk boman dan bendingan? Terus bagus boman atau bendingan aromanya seperti apa, amis atau wangi? Terima kasih. Nah, coba Bo, bisa dijelasin itu Bo? Ya ini untuk Kang Suhendar. Ngopi lah ya. Kopi hitam si kapal api bisa menanyakan masalah bendingan sama boman, jelas beda lah. Ini untuk boman, bom. Jadi kan bom itu sama bendingan ya mungkin sama, tapi pendapat saya beda. Yang dibedakan tuh bom itu untuk mengumpulkan. Kalau bendingan kita untuk terus berjalan. Jadi terus kita lempar ada terus. Kalau bom itu untuk mengumpulkan ikan, mengundang ikan, betul. Dan mempertahankan. Betul. Nah, untuk bendingan kita terus ya bendingan mempertahankan ikan tuh biar tetap terus ada gitu stabil, kan. Stabil. Jadi untuk boman kita untuk mengumpulkan, bendingan kita untuk menahan ikan gitu kan. Jadi ikan biar nggak ya dibilangin bisa semeraut lah, kita narik acak-acakan seperti sama Kang Suhendar. Tapi beda lagi Bo, kalau misalkan posisi kadang ada gini Bo. Posisi bendingan itu disebut bendingan, ada yang bisa pakai bendingan pelet, ada yang juga bisa pakai bendingan putih. Betul. Nah, itu ada juga perbedaannya. Ya beda, ya jelas beda, fungsi mainnya juga beda. Betul, kan. Betul. Terus posisi antara aromanya juga udah beda. Gitu. Betul. Apalagi kalau pelet ya. Beda, benar. Iya, beda gitu kan. Dalam artian beda, ya kalau pelet pasti nyengat amis. Betul. Amis ya. Nyengat itu betul pelet. Kalau namanya bendingan, medianya pasti ada tepung gitu kan. Jadi kalau misalkan boman pelet, ya pelet memang lebih ngenap di bawah. Betul. Gitu kan. Jadi pasti ada perbedaan gitu kan. Kalau misalkan pakai amis atau wangi, lihat juga empangnya gitu kan. Kadang wangi ada yang suka dan ada tidak yang suka gitu kan. Jadi faktor U-nya mah tetap amis gitu kan ya. Betul. Itu. Jadi
benar kata Mang Abo gitu kan. Jelas beda ya beda. Beda, betul. Beda gitu kan. Matak maneh tong loba niron, Bo. Jadi gitu tah. Cuman gini Om Egi, untuk saya juga beda lagi jawaban dari Bah. Kang Suenar. Betul. Beda lagi Kang Suenar. Ini ada lagi nih. Dari pengalaman-pengalaman. Karena kalau misalkan kita mancing, misalkan kita bawa boman pelet, kita tidak bawa bendingan, tapi kita mengupayakan bahwa di umpan itu kita wanginya dan amisnya harus lebih-lebih dari boman itu. Betul, Seperti betul. itu. Jadi jelas betul-betul beda itu, harus dibedakan betul. Betul. Jadi seimbang lah gitu. Ya gitu. Jadi tetap karena boman itu sama bendingan itu buat pengundang dan pengunci aja ya. Betul. Tapi media mah tetap bagaimana larinya ke umpan gitu kan ya. Ya kan yang dimakan Om Egi bukan bendingan, umpan. Itulah umpan. Itu. Karena kebanyakan kan sekarang yang kenapa sih ikan istilahnya masuk gitu kan bendingan tapi makanan bendingan itu nggak ngeh. Betul. Ya. Jelas betul itu beda. Nggak ngeh gitu kan karena tidak bisa membandingkan antara bendingan atau bandu sama umpan. Betul. Nah itu makanya dulu emang si Dede emang jago niron gitu kan, jago ngejeplak gitu kan. KW. Kalau si Udas emang gimana caranya ikan harus naik ya ciptakanlah bendingan kata si Udas mah gitu kan. Itu si Udas. Dia makanya dia pencipta gitu. Ya. Iya, Kalau karena ditironku iya. Kurang Oke, itu aja ya buat Kang Suhenar. Jadi perbedaannya pasti beda ya. Kalau misalkan amis atau wangi itu beda-beda empang pasti berbeda gitu kan. Ada yang suka wangi tapi yang tetap amis gitu kan karena amis gitu. Pengundang itu aja. Kenapa Egi mengasih tahu amis? Nah, itulah belajar bareng bukan menggurui. Oke? Nah, jadi untuk podcast hari ini bincang-bincang bersama Galing. Daun? BDG. Bonan galing banget. Maaf Pak De, ya Bude, itu Egi bilang BDG itu emang posisinya karena nama kasih sayang itu sebetulnya. Ya kalau dibilang itu. Tapi bilang galing dan nggak gali. Nama kasih sayang. Ya. Kayak gini, kayak Egi dibilang sama istri Gadun itu nama kasih sayang sebetulnya ya. Ya Bude, sehat selalu Bude. Amin. Dan ini Abo gitu kan. Abo si genut Batak. Iya. Oke. Tapi bisa bilang emang item gitu kan. Kita kan orang-orangnya apa ada. Pasar uang orang Nggak, tapi kan maaf nih untuk pemancing semua nih. pemancing tuh jangan ngarep putih. Nggak bagaya besar lagi. Pemancing tuh saking setianya ke ikan. Panas. Udah nggak ditanya panas, nancep maju. Gitu kan. Hujan mundur. Kenapa? Gak dimakanin. Nggak dimakanin? Uling-ulingan. Sewot. Sewot aja, sewot aja. Mancing itu kalau tetangga beli TV Enggak ini, enggak panas, enggak iri. Kalau sebelah mancing sebelahnya. Iri anjing. Mending dicuekin ku ikan, mending dicuekin pamajikan sih. Ini agak pertanyaan mengait masalah isi dan ikan. Ke ikan kita keladenin, ke isi kita keladenin. Tapi isi apa ikan? Pribadi sih, nggak enak nih. Maaf ya, bukannya ngebanding-bandingin, cuma ini adalah pertanyaan harus dijawab itu dengan benar ini untuk pemancing juga mungkin. Tapi berat juga nih, tapi kita harus punya jawaban. Kan mending dicuekin ikan, mending dicuekin pamajikan. Mending cuekin istilah kita, maju ikan aja dulu. Soalnya kita memancing itu pantang menyerah. Dari rumah mau ke empang hujan gimana? Terus ngebut direm. nggak direm, polisi tidur, wah diloncatin, udah. Kalau kalah. Kalahnya gini langsung. Nah itulah pengalaman pemancing, satu pemancing khususnya untuk pemancing, semua pemancing. Maaf nih, mohon maaf dari Abu pribadi, bukannya ngejelekin. Dabo udah orang jelek, tapi jarang-jarang memancing putih. Hitam. Soalnya gini, matahari terik panas terus kita ladenin ikan, hujan Kalau kita dimakanin ya? makanin ikan mundur. Gitu kan.
Hujan mundur, panas maju. Kenapa bisa hitam? Matahari terus kita pandangin pelampung. SPG belakang juga nggak dilirik. Pelampung jangan terikan diri. Jadi biarpun pelampung harga 1.500 Murah. tapi mahal. Kalah gitu kan. Iyalah kalah pasti ada pingin menang atau mancing, pingin lihat ke pelampung terus. Oke. Ya jadi buat podcast hari ini mungkin di hari ini sama Dede dan sama Dede Galing sama Abo Bandung. Abu Bandung dan sama si Sabun mungkin. Tapi maaf nih Om Egi, mungkin bukannya nambahin lah ya, bukannya mau promosi juga pun mau maaf bukan. Abo RJ itu adalah biar enak. Kalau Bandung kan dulu di Jakarta kan ada Bandung orang Bandung, tapi sekarang ada RJ-nya belakang. RJ itu naon RJ itu singkatannya? Wah, jangankan yang pakai umpan. Saya pribadi yang punya saya juga nggak tahu. Goblok Kepanjangan kita juga nggak. anjing gitu. Terus terang. Betul itu secara bukan nggak sengaja. Tapi itu ya itu dari pengalaman pahit. Betul. Sekarang istilahnya dia punya istilahnya ya dibilang perusahaan ya bukan perusahaan ya. Om. Tapi dalam Wajar, artian Om, lah. udah posisi titik aman buat keluarga dan anak Betul, ya. betul, Om. Nah itu jadi pengalaman Egi istilahnya ngasih bukan ngasih ilmu ya, ngasih sharing dari Alhamdulillah itulah lah kita, itu kan dari ilmu-ilmu kita sharing dulu ya. Pribadi lah gitu ya, penyarekan Om Egi Jaliteng gitu ya. Berterima kasih banyak, terima kasih udah ngebimbing lah, udah kasih saran dan sebagainya. Saya resapi, saya renungi. Inilah mungkin jalan saya, usaha saya. Ya sampai sekarang alhamdulillah. Nah, jadi ini juga buat owner-owner yang lainnya. Jadi kita itu istilahnya punya masing-masing porsinya dan istilahnya kalau bisa gitu kan, kalau bisa kita ya persaudaraan dan Betul. itu harus erat, harus terjalin gitu Berarti kan. pada intinya Om Egi, tujuan kita pengen maju tanpa harus menjatuhkan orang lain. Nah, itu betul, setuju itu Om Bonan, betul. itu. Betul. Oke. Betul. Sampai di sini podcast kita ya. Iya. Bincang-bincang obrolan bom itu kan. Bom-boman gitu kan. Bongkar obrolan tentang mancing. Nah, ini dibongkarlah sama si Bonan Galing dan sama si Kabu gitu kan, sama si Sabun. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa like, komen dan subscribe channel JT Podcast atau di channel Jaliteng Official. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana.